Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial lengkap cara pembuatan peyek yang renyah dan cepat seperti ini. Gimana caranya ya teman-teman? Penasaran sekali kan? Biasanya teman-teman membuatnya itu kan susah dan juga lama gitu. Nah, ini cara saya itu lebih cepat. Dan juga ini peyeknya tidak cepat gosong. Gimana caranya? Tonton ya videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru pertama mampir, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tanda loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Terima kasih. Nah, ini langsung saja ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang perlu dibutuhkan, boleh dicatat. Ini ya bahannya seperti apa saja. Ini ada kacang tanah. Ini kacangnya sudah saya belah menjadi dua aja ya teman-teman. Ini seberat 1 kg. Kemudian tepung tapioka atau tepung kanji los. Ini saya menggunakan 2 kg ya. Terus kemudian ini ada tepung beras mawar. Saya menggunakan 2 kg. Kemudian bawang putih ini saya menggunakan 16 siung ya. Kemiri ini 12 butir. Terus kemudian daun jeruk ini 16 lembar. Saya menggunakan seperti ini ya. Per lembarnya ini saya menggunakan 16. Terus kemudian ini ada telur ayam. Telur ayam ini 4 butir ya. 4 butir telur. Terus kemudian kunyit ini saya menggunakan 4 cm ya, karena resepnya ini banyak jadi saya menggunakan 4 cm. Terus ini ya pelengkapnya, ini ada gula. Terus kemudian kenapa saya menggunakan gula ya atau menambahkan gula, kadang ada teman yang menanya ya, gula apa tidak gosong? Jawabannya tidak. Dan ini masing-masing 1 sendok makan. Terus ketumbar ini saya menggunakan 4 sendok makan. Dan ini ada garam, saya menggunakan 5 sendok makan ya garam. Ini sudah pas ya teman-teman takarannya, tidak kurang dan tidak lebih ya. Terus minyaknya ini saya menggunakan minyak ya. Ini 1 liter per botol saya menggunakan 6. Kalau pertama menggoreng memang banyak ya teman-teman minyaknya, tapi kalau berikutnya nanti buat usaha itu sudah tinggal nambah-nambah saja. Terus ini sebagai bandingan, teman-teman misalkan mau membuat peyek ini seberat 500 gram atau setengah kilo, ini perbandingannya ya teman-teman. Per bungkus ini 500 gram. Kalau untuk bumbunya bawang putih ini 500 gram, saya menggunakan 4 siung bawang putih. Terus kemudian kemirinya ini saya menggunakan 3 butir kemiri ini ya teman-teman, tidak terlalu banyak. Per 500 gram saya menggunakan 3 butir kemiri. Terus ini daun jeruk saya menggunakan 4 lembar ya per 500 gram seperti ini. Kemudian telur ayam ini per 500 gram atau setengah kilonya saya menggunakan 1 butir telur. Terus untuk bumbu-bumbunya ini kan masing-masing 1 sendok, jadi dibagi 4 menjadi seperempat sendok ya. Masing-masing ini ya. Ini penyedap rasa, gula dan kaldu bubuknya. Masing-masing seperempat sendok makan. Terus ini ada ketumbar, ini tadi 4 sendok, jadi 1 bungkusnya ini saya menggunakan 1 sendok. Terus kemudian ini ada garam, ini 5 sendok, jadi per 1 bungkusnya itu 1 sendok seperempat ya teman-teman, 1 sendok makan ya. Kemudian kunyit, ini saya menggunakan per 1 bungkus ini 1 cm ya teman-teman kunyitnya. Nah, ini lebih lengkapnya nanti boleh dilihat di deskripsi box atau di bawah judul ya, secara lengkap, detail dan bahan-bahannya.
Ini mau saya haluskan dulu bahan-bahannya. Ini banyak yang nanya ya teman-teman, kenapa jeruk purutnya ini daunnya ini saya blender juga, apa tidak pahit ya rasanya? Jawabannya tidak ya teman-teman, tidak pahit dan tidak mengganggu rasa payeknya, tapi tambah enak ya nanti hasilnya. Nah ini ya mau saya tuangkan satu persatu ini ya tepung mawarnya dulu. Tepungnya ini 4 bungkus ya, atau setara dengan 2 kg, per bungkusnya itu 500 gram. Ikuti terus ya teman-teman caranya seperti apa, biar nanti tidak gagal atau bisa berhasil seperti saya seperti ini ya teman-teman. Caranya gimana? Kalau membuat peyek itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau belum terbiasa pasti nanti mikirannya susah gitu. Nah ini ya bumbunya sudah saya blender tadi, saya masukkan. Dan untuk takaran air di sini ya saya menggunakan nanti keseluruhan, di akhir video ada ya teman-teman, nanti airnya itu seberapa. Dan ini saya menambahkannya itu bertahap ya teman-teman, tidak semua langsung saya tambahkan gitu ya, karena ini nanti saya mau saya ulen. Dan ini bumbu-bumbunya langsung dimasukkan seperti ini, dan telurnya itu belakangan ya teman. Kalau sudah tercampur rata nanti telurnya belakangan. Dan ini rahasia satu lagi ya teman-teman yang perlu diketahui, ini yang paling inti dan utama. Ini air endapan kapur sirih ya, saya menggunakan yang airnya aja ya ini teman-teman. Ini menggunakan 4 sendok makan. Kenapa ya teman-teman saya menggunakan air kapur sirih selalu? Karena itu hasilnya cantik dan menggorengnya itu cepat, tidak terlalu gosong ya, hasilnya itu cantik-cantik ya teman-teman, tidak gosong-gosong gitu ya. Banyak ya yang membuat peyek itu warnanya coklat-coklat gitu, tapi ini tidak, warnanya cantik tapi renyah ya hasilnya. Dan untuk takaran air ini saya selalu menggunakannya sedikit demi sedikit ya, tidak semua saya adon atau saya campurkan semua jadi satu, enggak, seperti ini biar tahu ya teksturnya itu gimana. Jadi saya menambahkan air itu sedikit demi sedikit seperti ini, terus kemudian saya uleni seperti ini. Memang berat ya teman-teman menguleni, tapi kalau sudah terbiasa nanti tidak ya teman-teman. Ada yang membuat peyek itu langsung dicampur diaduk jadi satu ya, telur bumbu semua. Ada juga seperti itu, tapi trik saya seperti ini ya teman-teman, sudah saya jalani sudah lama, itu berhasil dan tidak terlalu susah ya menggorengnya istilahnya. Karena apa, peyek itu kan ada yang gampang ada yang susah ya cara menggorengnya itu gimana, tapi dengan trik saya seperti ini itu cepat dan mudah banget ya teman-teman. Nah untuk takaran air nanti ya saya akhir mengadon nanti saya hitung ya, itu airnya nanti sekitar 6000 ml atau 6 liter ya teman-teman airnya itu. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, diaduk seperti ini ya teman-teman, baru nanti saya tambahkan telurnya. Nah seperti ini ya, sudah tercampur, ini baru saya masukkan telurnya ya. Banyak yang gagal ya membuat peyek itu karena apa, memang semua orang bisa memasak atau membuat peyek, tapi trik-triknya itu ada ya teman-teman, seperti ini ya, seperti saya ini, saya sudah menjalaninya sudah lama, jadi trik saya seperti ini dan tidak saya rubah ya teman-teman. Karena ini membuatnya, menemukan trik dan cara seperti ini saya tidak mudah juga, saya berulang kali gagal dan gagal ya, saya coba-coba terus saya menemukan trik seperti ini dan cara seperti ini berhasil dan saya pakai sampai sekarang. Untuk airnya sendiri ini yang 6000 ml itu enggak semuanya ya saya pakai ya teman-teman, itu nanti saya sisakan karena apa, waktu menggoreng itu kan nanti lama kelamaan tepungnya itu akan mengental gitu ya, jadi saya tambahkan dikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Jadi 6 liter itu enggak
semua saya campur menjadi satu, tidak. Jadi nanti saya sisakan masian ya teman-teman. Nanti boleh dilihat ya caranya gimana. Nah ini ya 500 ml air yang terakhir, ini saya tambahkan bertahap seperti ini. Dan kekentalannya kalau dirasa masih kental boleh ditambahkan lagi ya teman. Nah seperti ini nih, kurasa masih kental ini adonannya. Dan ini mau saya tambahkan, ini saya sisakan nanti waktu menggoreng itu kan lama ya teman-teman ya, menggorengnya itu enggak semua langsung digoreng gitu kan, jadi bertahap. Itu airnya nanti saya tambahkan dikit demi sedikit. Jadi ini saya 6 liter itu enggak semua saya pakai 6 liter ya, ini masih sisa 100 ml ya teman-teman. Nah ini ya sisanya segini, ini boleh ditambahkan ya nanti kalau masih kental ya waktu menggoreng ya teman-teman. Sudah siap seperti ini boleh dipanaskan minyaknya dulu ya teman-teman. Untuk mempermudah ini saya pindahkan ke tempat yang lebih kecil ya, biar tidak capek ya menggorengnya nanti ya seperti ini. Nah kekentalannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini sudah cukup dan ini sudah bisa digoreng. Dan ini mau saya panaskan dulu minyaknya. Minyaknya ini harus benar-benar panas ya teman-teman. Kalau belum panas jangan dimasukkan atau jangan digoreng dulu, nanti hasilnya kurang bagus. Nah kalau ini sudah benar-benar panas, kalau pengen tahu gimana cara sudah panasnya boleh dites untuk menggoreng sedikit ya, sedikit dulu ya teman-teman, nggak langsung semua dulu. Dan trik saya seperti ini biar cepat ya teman-teman menggorengnya. Untuk penggorengannya ada banyak juga yang menanyakan gimana supaya tidak lengket ya penggorengannya waktu menggoreng peyek itu. Ini tidak ada triknya ya teman-teman, karena sudah dipakai sering jadi tidak lengket. Dan trik dari saya untuk menggoreng peyek itu penggorengannya jangan dipakai untuk memasak yang lain ya teman-teman, seperti tumis atau sayur itu jangan, khusus untuk menggoreng saja, itu pasti tidak akan lengket. Kalau untuk dipakai memasak yang lain itu pasti tentunya itu akan lengket, karena apa, ada garam, ada bumbu-bumbu yang lain ya, nanti untuk menggoreng peyek ini tidak bagus dan hasilnya nanti lengket-lengket di pinggirnya wajan atau penggorengan. Dan ini karena saya pakai setiap hari, jadi mungkin teman-teman melihatnya gampang ya. Nah kalau belum panas ini ya seperti ini ya teman-teman, ini belum terlalu panas ya, tadi saya mencoba itu hasilnya tidak bagus, masih ada yang banyak yang rontok di tengah-tengahnya itu ya teman-teman, tidak bagus atau kurang rapi gitu ya. Dan untuk mengetahui matangnya peyek itu gimana, nanti ini digerak-gerakkan aja. Kalau masih ada gelembung-gelembung itu tandanya belum matang atau belum kering ya. Nah ini ya sudah matang, hasilnya tidak gosong ya, walaupun ditinggal-tinggal gitu ya teman-teman. Dan lakukan seperti ini sampai selesai, dan harus dijaga ya apinya selalu panas, dan minyaknya juga ya jangan terlalu sedikit ya teman-teman. Kalau menggoreng peyek itu minyaknya harus banyak.
Nah, ini dia ya teman-teman, hasilnya banyak sekali ya ini, dan warnanya juga stabil ya, tidak ada yang kosong, tidak ada yang jelek ya, ini bagus-bagus semua. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dapatnya banyak sekali ya ini. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Ini renyah dan juga gurih ya rasanya ini teman-teman.